Assalamualaikum sobat pembelajar. Perkenalkan, nama saya Poppy Kristina Ramanda. Di sini saya membuat video pembelajaran yang telah diberi tugaskan dari dosen saya, Ibu Lilis Marlina. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas mengenai akuntansi aset biologis. Nah, hal-hal yang kita bahas pada video kali ini, yang pertama itu mengenai perolehan aset biologis. Kemudian yang kedua yang dibahas pencatatan produk agrikultur atau yang dihasilkan dari biologis itu sendiri. Kemudian yang ketiga pencatatan penjualan produk atau inventory dari aset biologis. Selanjutnya yang keempat bagaimana melakukan penyesuaian nilai aset biologis pada akhir periode. Dan yang kelima penyajian aset biologis maupun hasilnya laporan keuangan itu tersendiri. Aset biologis ini diklasifikasikan sebagai non-current aset. Aset biologis ini juga kadang disebut aset agrikultural. Yang termasuk ke dalam aset biologis ini contohnya ada pertanian, perkebunan, juga hewan ternak. Pada saat perolehan, aset biologis dicatat sebesar harga perolehan atau harga belinya. Dan pada akhir periode, aset biologis akan dilaporkan sebesar nilai realisasi bersih. Hasil dari aset biologisnya atau inventory atau produk agrikultur akan dicatat sebagai persediaan atau inventory sebagai nilai realisasi bersihnya. Di sini ada contoh transaksi. Jadi PT Kusuma Agrowisata memulai bisnisnya dengan membeli kebun apel di daerah Batu Malang seharga 10 miliar pada 1 April 2023. Jadi kebun apel ini yang akan dicatat sebagai aset biologis yang nantinya akan menghasilkan apel yang akan kita catat sebagai inventory atau produk agrikultur. Pada 30 Oktober 2023, PT Kusuma Agrowisata memanen hasil pertamanya sebanyak 3.000 kg buah apel dengan nilai 90 juta berdasarkan harga komoditas lokal saat panen. Selanjutnya, seluruh hasil panen dijual ke pasaran luar kota seharga 37.500 per kilogramnya. Jadi, pada akhir periode mengingat hasil panen yang cukup baik, pada tahun 2023, nilai realisasi bersih apel meningkat 100 juta rupiah. Pada akhir tahun 2023, kita akan mencatat dari perolehan sampai dengan penyajian di laporan keuangan untuk aset biologis maupun produknya itu tersendiri. Nah, kita masuk ke jurnal perolehan. Pada saat perolehan, ketika para Kusuma Agrowisata membeli kebun apel senilai 10 miliar pada 1 April 2023, maka perusahaan akan mencatat di sisi debit sebagai aset biologis. Misalkan pada saat perolehan ia akan mengeluarkan cashnya, maka akan kita catat di sisi kreditnya cash senilai 10 miliar rupiah. Selanjutnya, di tanggal 30 Oktober, ketika panen dan menghasilkan 3.000 kg buah apel dengan nilai 90 juta rupiah, berdasarkan harga komoditas lokal, maka perusahaan akan mencatat di sisi debit, akan menghasilkan produk agrikultur yang akan dicatat sebagai inventory, dan di sisi kredit akan kita dicatat sebagai unrealized holding gain or loss yang nantinya akan masuk ke bagian income statement senilai 90 juta rupiah. Berikutnya, ketika produk apel tadi dijual ke pasaran senilai 37.500 rupiah per kilogram, maka perusahaan akan menerima cash jika penjualannya dalam bentuk cash. Ketika penjualan secara kredit, maka akan mencatat sebagai account receivable dan mengakui adanya sales senilai 112,5 juta rupiah. Angka ini diperoleh dari 37.500 rupiah per kilogram dan dikalikan 3.000 kg hasil apel tadi yang telah dipanen. Kemudian perusahaan akan mencatat COGS-nya dengan harga pokok penjualan pada inventory senilai 90 juta. Selanjutnya, penyesuaian di akhir periode. Ketika di akhir tahun 2023, nilai realisasi bersihnya itu kebun apel meningkat sebesar 100 juta rupiah. Maka, perusahaan akan mencatat peningkatannya ini sebagai penambahan nilai aset biologis. Kemudian
Kemudian, di sisi debit kita akan mencatat sebagai aset biologis dan di sisi kredit kita akan catat sebagai unrealized holding gain or loss yang nanti akan masuk ke dalam income statement senilai 100 juta rupiah. Kemudian, yang terakhir, bagaimana penyajiannya pada laporan keuangannya tersebut. Pada laporan posisi keuangan atau neraca akan kita sajikan aset biologis itu sesuai dengan nilai perolehan, disesuaikan dengan kenaikan nilainya pada akhir periode sehingga aset biologis pada akhir 2023 adalah senilai 10,1 miliar rupiah. Sedangkan pada laporan laba rugi, perusahaan akan mencatat salesnya senilai 112,5 juta rupiah. Kemudian akan mencatat COGS-nya senilai 90 juta rupiah dan akan mencatat total saldo dari unrealized holding gain or loss senilai 190 juta rupiah. Demikian pembahasan pada video kali ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih.